Ini bisa mengundang keprihatinan kita karena ternyata Habib Rizik Center itu Habib Rizik Syihab Center itu pengacaranya Ahmad Yani itu melakukan eksaminasi terhadap kasus vonis Habib Rizik Syihab di rumah sakit UMI. Yang mengejutkan itu mereka menemukan data bahwa setidaknya 60% dari putusan hakim itu berdasarkan plagiat dari skripsi mahasiswa gitu, bukan disertasi ya, skripsi mahasiswa, ada yang dari media online dan sebagainya. Nah, saya jadi khawatir seperti ini karena satu, plagiasi itu juga sangat tercela di kampus waktu itu, sangat tercela, dan kedua ini dampaknya ini kan dampak hukum di mana orang dihukum sangat berat. Ini kualitas yang benar-benar berbahaya gitu karena pikiran orang, kasus ini betul-betul kasus hukum yang diperiksa dengan kecermatan. Jadi kalau indikasinya bahkan indikasi plagiasi aja itu udah memperlihatkan bahwa mutu hakimnya memang mutu rata-rata gitu, atau bahkan di bawah rata-rata. Kasus-kasus begini juga banyak sebetulnya yang nanti juga akhirnya nggak ada semacam debat di dalam pengadilan atau di kalangan majelis hakim untuk memutuskan. Dia copy paste saja dasar pertimbangan atau manifesto dari seorang tokoh dan nggak bisa disebutkan referensinya tuh. Jadi mestinya si mahasiswa ini aja yang bikin skripsi yang jadi saksi ahli kan. Jadi lebih gampang sehingga dia bisa kutip aja itu menurut kesaksian skripsi ini yang telah diuji dan dapat A+ misalnya. Lama-lama nanti itu skripsi bajakan juga jadi dasar pengambilan keputusan gitu kan. Atau disertasi abal-abal dijadikan dasar, atau bahkan 2 kali plagiasi nih, hakim keputusannya mengutip, meniru, jadi memplagiasi skripsi, padahal skripsinya sendiri juga hasil plagiasi, jadi bisa berkali-kali. Jadi itu yang disebut itu ada buku di sampingnya Hersi itu, Andy Rooney itu, saya dulu suka nonton film di CBS kalau nggak salah itu, dia pernah bilang begini. Anjing yang average itu lebih berguna daripada orang yang average itu. Jadi kita bayangkan misalnya bahwa ini hakim juga nih average saja nih, di bawah standar semua nih karena memplagiasi itu. Jadi sekali lagi hidup kita ini diatur oleh orang-orang yang ya secara otak kurang, karena itu dia harus plagiasi karena dia disuruh untuk memutuskan. Dia sendiri nggak punya dasar hukum untuk memutuskan, jadi dia plagiasi aja kan. Sebetulnya hakim kan diperintahkan oleh undang-undang, putuskan berdasarkan hati nurani. Nah, hati nurani itu nggak boleh hasil plagiasi kan. Ini gilanya nih negara. Dan padahal kan mereka ini semacam apa ya, disebut hakim ini kan karena dia semacam mewakili Tuhan lah, wakil Tuhan di dunia ya, dengan mengadili. Ini kan setidaknya seperti itu. Tapi kalau kualitas para hakimnya seperti ini kan kita bisa membayangkan betapa rusaknya sistem hukum kita. Ya, ini mesti disebut itu, ada juga buku sebelah kanan itu, Watergate. Ini Umigate gitu. Ini mesti disebut Umigate karena ini skandal, dan skandal yang melibatkan politik dan watak gitu. Ya. Secara politik kita tahu Habib Rizik itu dibebankan pada hakim untuk dipidanakan itu. Hakim dapat beban itu, dia nggak punya argumentasi. Karena itu dia cari argumen yang paling gampang. Ya dia buka internet, dia masukin satu frasa itu apa namanya, kerumunan, lalu dia lihat, wah ini ada yang bagus nih, ternyata skripsi mahasiswa. Dan dia juga nggak eksaminasi apakah skripsi ini plagiasi atau skripsi dari siapa kan. Jadi satu paket cara berpikir yang dungu ini udah menyebar sampai ke segala ranah akhirnya. Jadi istana memang mendiseminasi kedunguan itu sampai hakim itu kemudian jadi banal. Itu yang disebut banality of evil. Berbuat kesalahan pun dia nggak ngerti bahwa itu kesalahan.